yang tidak sepakat dengannya, dengan tuduhan jahil apa itu sangat mengecewakan waktu itu. Tapi gimana, apa pendapat kita jika Syekh Albani bertentangan dengan Albani? Artinya dia sendiri bertentangan dengan buku-bukunya yang lain. Nah, itu yang kita temukan ya. Saya udah cerita kemarin ya, bahwa ketika kita survei kecil-kecilan aja kepada ustadz loh, udah LC sebagian, udah MA sebagian, bahkan sebagian doktor. Saya survei, kita tanya, kalau berbeda Syekh Albani dengan Imam Tirmizi, kamu ikut siapa? Albani dong gitu. Oh gitu ya, oke. Kalau beda Albani sama Bukhari gimana? Oh Bukhari dong. Kenapa Bukhari imam? Lah Imam Tirmizi bukan imam. Terus kita kasih tahu, tahukah kamu alam ta'rif, kamu tahu nggak bahwa Syekh Albani itu ulama sekarang, baru wafat tahun 99 ya, 90 pas 99 ya, 99 seingat saya. Sedangkan Imam Tirmizi 279. Murid terbaik Imam Bukhari disebut di kitab-kitab min khawasi talamis al-Bukhari. Murid terbaik, murid spesial Imam Bukhari setelah Imam Muslim. Bahkan lebih lama ngajinya daripada Imam Muslim. Kenapa? Sekampung, arah kampungnya sama, arah Uzbek. Satu kota Tirmizi, satu Bukhara gitu. Nah, Imam Tirmizi ini kalau mensahihkan hadis dia tulis sahih. Kadang dia gabung hasan sahih. Kalau dia bilang hasan sahih, Syekh Albani bilang dhaif. Kira-kira antum pakai yang mana? Kok masih bingung sih? Syekh Albani bukan salaf, tapi ingin mengikuti ulama salaf. Yang salaf itu Imam Tirmizi. Ikut ulama salaf atau salafi gitu. Itu beda loh ya. Salafi pun beda, Salafi Albani atau Salafi Mekah Madinah itu udah beda lagi Pak. Kita buktikan tadi. Sholat taraweh sekarang di Mekah Madinah berapa rakaat? 20 rakaat tambah witir. Syekh Albani bilang itu bid'ah tuh. Berarti Salafi sudah beda. Jadi itu sudah beda. Kalau kita gak siap dengan beda ini, kita bentrok terus Pak. Maka saya mengimbau teman-teman yang sedang jatuh cinta dengan Salafi, jatuh cinta dengan Sufi, jatuh cinta dengan Jemaah Tabligh, jatuh cinta dengan Ikhwani, siap berbeda. Gimana caranya? Harus banyak gurunya. Harus siap berguru ke banyak orang. Kenapa? Inilah warisan ulama salafus soleh, berguru kepada orang yang berbeda-beda. Tapi masih ahlus sunnah. Tapi kalau udah kuat ilmunya, boleh berguru lintas mazhab, lintas akidah boleh. Itu yang dilakukan oleh Imam Bukhari, karena beliau bisa memisahkan ini riwayat sunnah, ini riwayat bukan sunnah. Tapi kalau kita mungkin langsung teler ya. Nah, kalau Bukhari sanggup, antum nggak sanggup ya. Maka kaidah ambil yang baik-baiknya, yang buruknya itu benar. Itu akidah salaf, apa kaidah salaf, kaidah ulama salaf. Kita lihat mereka ngambil yang baik-baik dari seorang ulama, yang buruk dia nggak pakai. Contoh, seorang imam Sauri atau Sufyan As-Sauri ya, seingat saya namanya, itu dinukil dalam kitab Al-Ilal, atau mungkin saya salah nama, nanti bisa dicek sendiri. Ditanya kenapa beliau masih meriwayatkan dari seorang periwayat yang dhaif namanya Kalbi, Ibnu Sa'ib Al-Kalbi. Apa jawaban beliau? Saya tahu kapan dia benar, kapan dia salah. Itu ditulis oleh siapa? Imam Tirmizi dalam kitab Al-Ilal. Maka diambil saat dia benar, ditolak saat dia salah. Padahal semua ahli hadis bilang apa? Ibnu Sa'ib Al-Kalbi matruk, dibuang semua hadisnya, ditinggalkan semua riwayatnya. Begitu ahli hadis di zaman salafus saleh. Contoh lain, ada yang meragukan Imam Malik. Ada yang meragukan nggak Imam Malik? Maliki. Malik itu dengan Nabi jaraknya cuma 2 orang. Malik, Nafi, Ibnu Umar langsung Nabi. Ada yang meragukan? Saya meragukan iman antum ya. Yang meragukan Imam Malik, saya meragukan dia ya. Imam Malik mengatakan, aku punya guru banyak di Madinah, ada 70 rajulan. Kalau berdoa 70 orang ini
Itu minta hujan langsung hujan, berhenti hujan langsung hujannya berhenti. Tapi la arwi anhum, aku tidak meriwayatkan hadis dari mereka. Yang dimintain apanya? Doanya, akhlaknya, tazkiyahnya, ya, bimbingan rohaninya, tarbiyahnya, tapi tidak dimintain riwayat hadis. Jadi biasa orang berguru ke banyak orang yang berbeda, diambil bagian yang positif, dibuang yang tidak positif. Coba hidupkan itu lagi. Sekali saja tidak mau berguru kepada orang yang beda paham, siap-siap fanatisme, ta'assub yang buta. Dan Syekh Albani, kitab sifat salat Nabi itu tujuannya kan baik. Orang kan nulis kitab baik semua tujuannya. Apa tujuannya? Supaya orang tidak taklid fanatisme buta. Tapi sekarang antum coba lihat, orang yang pakai sifat salat Nabi tambah fanatis lagi atau gimana? Ya itu kejadiannya hari ini. Kalau kita menyarankan apa? Sifat salat Nabi hanya salah satu rujukan dari cara-cara salat Nabi. Kalau mau pakai boleh. Saya nggak mau pakai. Kenapa? Kita masih ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di situ ada sifat salat Nabi. Saya pakai itu. Masih ada kitab karya Imam Syafi'i yang lebih awal lagi, ada di situ sifat salat Nabi. Lebih awal, lebih dekat kepada zaman Rasulullah, lebih sahih secara pengamalan. Gitu, ya.